Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah Pendidikan Pancasila di pertemuan ke-10 dengan materi perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi lain di dunia. Ada beberapa outline atau topik yang akan kita bahas sedikit ya. Yang pertama adalah ideologi Pancasila mengenai hubungan negara dan agama menurut Pancasila dan mengenai hubungan negara dan agama menurut paham teokrasi. Yang kedua adalah beberapa ideologi di dunia ya, ada ideologi liberal kapitalis, ideologi sosialisme, komunis, ideologi nasionalis, serta Islam dan ideologi. Oke, kita masuk ke outline yang pertama atau topik yang pertama adalah ideologi Pancasila. Pada hakikatnya, ideologi adalah merupakan hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia dan kehidupannya. Agar benar-benar ideologi ini mampu menampung aspirasi, maka untuk mencapai tujuannya, ya, bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, maka ideologi harus mempunyai sifat dinamis, terbuka, antisipatif, dan senantiasa mampu mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk mencegah masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat. Oke, selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Yang pertama adalah nilai dasar. Nah, nilai dasar ini hakikatnya adalah kelima sila dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sedangkan nilai instrumental adalah merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Sedangkan nilai praktis merupakan realisasi pengalaman yang bersifat nyata di kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya adalah struktural Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ini memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi idealistis, yaitu nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Sedangkan dimensi normatif adalah nilai yang terkandung dalam Pancasila yang perlu dijabarkan dalam metode norma. Sedangkan dimensi realistis adalah dimensi ideologi yang harus mampu mencerminkan realitas yang hidup serta berkembang dalam masyarakat. Masih di ideologi Pancasila, berikut ini adalah mengenai hubungan negara dan agama menurut Pancasila. Yang pertama adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa dengan konsekuensi setiap warga memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Yang ketiga adalah tidak mengakui ateisme dan sekularisme, tidak mengizinkan pertentangan agama, golongan agama, serta antar pemeluk agama tertentu. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama tertentu, memberikan toleransi terhadap pemeluk agama lain yang menjalankan ibadah. Segala peraturan harus sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa dan negara merupakan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu adalah hubungan negara dan agama menurut Pancasila. Berikutnya adalah hubungan negara dan agama menurut paham teokrasi. Negara menyatu dengan agama. Pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara didasarkan atas firman Tuhan. Negara ada dua ya metode model. Yang pertama adalah negara teokrasi langsung dan negara teokrasi tidak langsung. Negara teokrasi langsung, doktrin dan ajaran yang berkembang dalam negara teokrasi langsung
itu adalah memperkuat dan meyakinkan rakyat terhadap kekuasaan Tuhan dalam negara. Sedangkan negara teokrasi tidak langsung adalah bukan Tuhan sendiri yang memerintah dalam negara, tetapi melainkan kepala negara atau raja yang memerintah negara atas kehendak Tuhan. Oke, selanjutnya yang kedua adalah beberapa ideologi di dunia. Berdasarkan analisis John Thompson di tahun 2014, ideologi besar yang di dunia sesungguhnya bersumber dari 3 pendekatan filsafat, yaitu filsafat idealisme, filsafat materialisme, dan filsafat teologisme. Filsafat idealisme adalah paham rasionalisme dan individualisme yang dalam kehidupan berpolitik melahirkan ideologi liberalisme dan kapitalisme. Filsafat materialisme adalah paham emosionalisme berupa perjuangan kelas dengan kekerasan dan kolektivisme yang dalam berpolitik telah melahirkan ideologi sosialis komunis. Dan yang terakhir adalah filsafat teologisme, ya, menempatkan ajaran Tuhan sebagai sumber aspirasi, motivasi, inovasi, dan ekspresi sebagai faktor integratif dan pencerahan dalam kehidupan politik, kenegaraan, agama dijadikan sebagai acuan dan pembimbing. Berikutnya adalah ideologi-ideologi yang ada di dunia. Yang pertama adalah ideologi liberal kapitalis, dasar pemikiran individualisme dan liberalisme, yaitu manusia sebagai makhluk hidup pada dasarnya memiliki kebebasan termasuk kebebasan mencapai keutamaan yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Dalam ideologi liberal kapitalis, ya, penghargaan tinggi kepada individu serta persamaan dasar semua manusia termasuk untuk bebas menentukan pilihan hidup secara individual. Ya, ini ada gambar ya mengenai piramida kapitalis. Ya. Selanjutnya adalah ideologi sosialisme. Ya. Nah, ideologi sosialisme ini menyerukan pembentukan kembali tatanan sosial. Untuk itu negara harus dapat mengatur kepentingan umum bagi warga negaranya. Semua gerakan sosialis merupakan serangan terhadap sistem kapitalis yang ada dan mengemukakan cara hidup yang didasarkan pada bentuk kontrol kolektif. Ya, ini adalah kebalikan dari kapitalisme, ya. Jadi kapitalisme dan sosialisme. Berikutnya adalah komunis, ya. 3 paham komunis yang menjadi sumber dan acuan berdirinya paham-paham komunis di dunia adalah yang pertama adalah komunis Karl Marx, ya, atau Marxisme, ya. Komunis Lenin dan Stalin atau Leninisme dan Stalinisme, dan yang terakhir adalah komunis Mao Zedong, ya, atau Maoisme, ya. Oke, yang keempat adalah ideologi nasionalis, ya. Paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, yakni semangat kebangsaan. Atau pernyataan suatu kelompok yang didasarkan atas keturunan bersama, budaya, bahasa, atau agama, dan wilayah yang sama terhadap semua pengakuan lain atas loyalitas seseorang. Sebagai paham politik, nasionalis memberi dasar dan pembenaran ideologis bagi semua bangsa di dunia untuk mengorganisasikan ke dalam entitas yang bebas atau otonom. Yang terakhir adalah Islam dan ideologi. Islam sebagai din atau agama atau petunjuk adalah pandangan hidup atau way of life, ya, memiliki prinsip-prinsip terbentuknya suatu ideologi yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam sebagai agama wahyu memberikan petunjuk bagi umatnya senantiasa untuk merenungi atau tafakur, mengkaji atau tadabur, ya, mempelajari rahasia yang terkandung di jagat raya ini atau alam semesta.
Islam berisikan ajaran atau petunjuk yang berhubungan dengan masalah dunia dan akhirat yang bersifat universal. Ajaran Islam tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu, berlaku sepanjang zaman, dan Islam bukan sekedar ideologi, tetapi lebih dari eksistensi ideologi itu sendiri. Dalam sistem politik, Islam mendasarkan pada 3 prinsip, yaitu tauhid, risalah, dan khilafah. Oke, demikian sedikit pembahasan atau ulasan singkat mengenai materi perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi lainnya di dunia. Selanjutnya adalah setelah kalian menyimak ya video pembelajaran ini, maka ada satu yang harus didiskusikan atau kalian harus tanggapi ya nanti di forum, yaitu tolong jelaskan atau narasikan menurut pengetahuan kalian mengenai perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi lain seperti ideologi liberal kapitalis, ideologi sosialisme, ideologi komunisme, ideologi nasionalis, dan Islam dan Islam atau Islam dan ideologi. Oke, itu saja ya dari saya penjelasan pada materi yang ke-10 ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kalian tidak puas dan saya berharap kalian akan seperti biasa berharap untuk mengeksplor ya, baik itu dari modul yang saya upload maupun dari referensi-referensi lain di internet atau buku ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.